kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Antisipasi dampak kemarau, BPBD Lombok Tengah siapkan ratusan tangki air bersih bagi warga di wilayah kekeringan. Meninggal tidak wajar, polisi menetapkan 3 tersangka pada kematian Brigadir Nur Hadi, 2 diantaranya adalah anggota polisi. Ubah limbah menjadi kreasi seni, warga Lombok Tengah sukses menyulap enceng gondok menjadi tas dan topi yang cantik dan bernilai ekonomis. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan liter air bersih disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengantisipasi dampak musim kemarau pada tahun ini. Pada tahap awal, BPBD menyiapkan 350 tangki air yang akan dialokasikan ke wilayah terdampak kemarau sejak bulan Juni hingga Oktober atau 5 bulan mendatang. BPBD memastikan hingga memasuki bulan Juli, pihaknya belum menerima satupun permintaan distribusi air bersih. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana BPBD menerima banyak permintaan air bersih sejak awal bulan Juni akibat musim kemarau. Air bersih kami masih ready stok 350 tangki, belum ada yang keluar. Belum ada yang keluar karena permintaan belum ada yang terlalu urgent yang harus kami penuhi. Walau ada di beberapa kecamatan, di beberapa kelurahan di Kecamatan Praia sendiri ada sudah minta, tapi belum sempat kita layani, sudah turun hujan. Kayak kemarin tiba-tiba turun hujan besar kan. Jadi tahun ini tidak separah tahun kemarin? Ya artinya sampai dengan bulan Juli ini kita masih punya stok air 350 tangki masih ready. Berdasarkan laporan BMKG, musim kemarau tahun ini masuk kategori kemarau basah yang menyebabkan hujan akan sering terjadi di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau berlangsung pendek dan tidak menyebabkan krisis air berkepanjangan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan orang tua dan calon siswa ramai mendatangi sejumlah sekolah unggulan di Kota Mataram usai dibukanya pendaftaran sekolah pada Sabtu lalu. Seperti di SMP Negeri 1 Mataram, sejumlah orang tua mendatangi sekolah sejak pagi hari agar dapat mendaftar lebih awal. Sebagian besar calon siswa mendaftar melalui jalur prestasi dan afirmasi untuk memperebutkan kuota yang dibuka karena pendaftaran jalur domisili baru dibuka pada awal bulan Juli pekan ini. Selain dinilai lebih praktis, para calon siswa datang langsung ke sekolah karena aplikasi online diklaim sering bermasalah. Mendaftarkan anak kita lewat jalur prestasi karena kita kan di luar zonasi kan gitu. Sejauh ini ada gangguan Pak di yang ini? Tadi pagi kan kita lewat online-nya itu kan, dia buka jam 8 pagi, memang sempat kan buka. Setelah itu mungkin semuanya orang tua mengakses, jadi perlulah kurang bisa lambat. Akhirnya kita lewat jalur offline langsung. Kemarin kan ada sedikit keluhan dari para calon wali murid nih Pak terkait online itu yang kadang tidak bisa dibuka terus betul. Nah itu kan terkait dengan sistem, jadi server pusatnya itu seperti apa gitu, jadi tanggung jawab seperti itu mungkin ada di server pusatnya itu. Jadi kita tidak bisa berbuat apa gitu, cuma kita di sini di sekolah membantu masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya. Di SMP Negeri 1 Mataram sendiri, dari total 495 kuota yang akan diterima, sebanyak 124 diterima melalui jalur prestasi, domisili 240 orang, mutasi 24 orang, dan afirmasi sebanyak 99 orang. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat darurat sampah akibat menumpuknya tempat pembuangan sampah akhir Kebon Kongo sejak 2 bulan lalu. Untuk mengatasinya, Pemda berencana menyewa lahan di Kebon Ayu seluas 1,2 hektare untuk mengalihkan tempat pembuangan sampah untuk sementara waktu. Pemda menyiapkan anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah yang dialokasikan untuk Kabupaten Lombok Barat sebesar 500 juta rupiah, sementara Kota Mataram 700 juta rupiah. Sewa lahan TPA di Kebon Ayu diharapkan dapat beroperasi selama setahun mendatang, hingga mulai dipilahnya sampah di TPA Kebun Kongo untuk pembuatan kompos atau sampah untuk didaur ulang. Sekarang sisa yang belum terangkut di Sandubaya itu 2.000 ton. Sudah terangkut 1.000 ton dengan kita sudah meningkatkan retase yang ada ke TPA sementara. Jadi sudah kira-kira sudah kita lumat 1.000 ton lah, sisa 2.000 ton. Kalau misalnya Kebun Ayu sudah bisa kita pakai, mungkin bisa kita kurangi lagi volume yang ada di Sandubaya. Pak Kadip, Pak Sekda, nanti setelah di Kebun Ayu, selesai di Kebun Ayu itu pembuangan kemana gitu kan? Sudah ada landfill 2 di optimalisasi landfill 2 yang ada di Kebun Kongo. Selain mengajak warga tidak membuang sampah sembarangan, Pemda juga meminta warga mulai memilah sampah dari rumah agar mudah diolah oleh petugas saat tiba di tempat pembuangan akhir. Dari Mataram, Eni Kusuma melaporkan.